Halo, assalamualaikum. Balik lagi di official YouTube Gatisha Mardatila. Kali ini aku mau sharing tentang pembahasan IUD dan pengalaman aku sendiri memakai KB IUD. Disimak sampai akhir ya. KB IUD sendiri ada dua macam, dari KB IUD non hormonal dan KB IUD hormonal. Dan ini nama-nama KB IUD. Nah, untuk fungsi kerjanya juga berbeda dari KB IUD non hormonal dan KB IUD hormonal. Fungsi kerja KB IUD non hormonal biasanya yang dilapisi tembaga itu untuk menghalangi jalannya sperma untuk menemui sel telur, sedangkan KB IUD yang hormonal biasanya untuk memperbanyak lendir di dalam rahim sehingga sperma juga kesulitan untuk menembus sel telur. KB IUD juga dinilai efektif dan praktis. Kenapa? Beda dengan KB-KB lain ya, seperti KB hormonal yaitu KB suntik 3 atau 1 bulan, dan KB pil itu harus diulang per 1 atau 3 bulan, dan KB pil itu harus tiap hari dan konsisten. Sedangkan KB IUD hanya sekali pemasangan. KB IUD juga bisa menjadi solusi buat ibu-ibu yang ingin ber-KB tapi punya hipertensi atau darah tinggi, punya MA, dan gangguan hormonal. Yang tepat untuk pemasangan KB IUD bisa dilakukan saat kita menstruasi, biasanya di hari kedua dan ketiga karena mulut rahim sedang membuka. Jadi untuk memudahkan, KB IUD juga terpasang. Selanjutnya kalau setelah melahirkan itu biasanya setelah nifas juga langsung boleh ya dipasang IUD. Untuk pemasangannya, apakah sakit atau tidak, biasanya itu relatif ya. Kalau tingkat nyeri seseorang tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau untuk KB IUD, pengalaman aku sendiri itu dirasa sakit saat pemasangan spekulum ya, jadi linu di bagian bawah perut ya. Itu juga cuma sebentar, tapi pada saat pemasangan IUD sendiri biasanya tidak terasa ya. Kalau misal memang takut kesakitan, biasanya boleh minum dulu anti nyeri atau obat pereda nyeri ya. Jadi itu bisa jadi solusi buat teman-teman yang takut sakit, tapi sebenarnya sakitnya juga cuma sebentar. Pemasangannya juga tidak lebih dari 10 menit. Biaya IUD sendiri itu berbeda-beda di tiap tempat pemasangan, dan jenis IUD biasanya bisa dipasang itu di puskesmas, di bidan praktek mandiri, di klinik dan rumah sakit. Untuk biaya yang lebih terjangkau biasanya boleh di puskesmas, dan biasanya di puskesmas juga ada beberapa program untuk KB gratis ya, seperti KB IUD ini, Cover dari BKKBN biasanya juga puskesmas itu mengadakan gratis. Sedangkan untuk di BPM juga biasanya menawarkan harga di kisaran di 550 sampai 700 tergantung jenis dan pelayanan yang dipakai. Nah, untuk pengalaman aku sendiri, aku menggunakan KB yang 550.000 dan pelayanan hipnoterapi. Hipnoterapi ini untuk memberikan ketenangan supaya kita tidak tegang dan sedikit tidak merasa sakit. IUD ini tidak sama sekali mempengaruhi ASI, mempengaruhi berat badan, mempengaruhi mood atau suasana hati, dan tidak mempengaruhi saat berhubungan. Saat menstruasi itu biasanya jadi lebih, siklusnya lebih panjang gitu, biasanya di 1 mingguan lebih, dan saat berhubungan pun tidak ada keluhan. Biasanya di posisi-posisi tertentu benangnya memang ada yang kerasa, jadi eksplor posisi untuk mengetahui benangnya kerasa atau tidak. Untuk pengecekan IUD bisa dimulai dari 1 bulan sampai 3 bulan pertama, dan maksimal di 1 tahun. Bisa dengan cara USG atau mau cek sendiri. Cek sendirinya juga gampang, boleh ke kamar mandi terlebih dahulu, cuci tangan, dan tangan kita masuk ke dalam vagina dan raba si benangnya, apakah ada atau tidak, apakah berubah posisi atau tidak. Jadi ini ruangan tempat aku di IUD. Ini baru selesai IUD-nya. Aku pakai IUD yang pakai hipnobeting karena lumayan tegang. Ternyata pas sudah di IUD, ya kerasa pemakaian, cuma kita lebih rileks dan lebih tenang.
daster doang. Oke, segitu dulu sharing dan pembahasan dari KBAYUD. Kalau ada pengalaman dari ibu-ibu atau teman-teman, boleh share di kolom komentar ya. Kalau ada kritik dan saran juga boleh santumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, bye.